Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتمت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهدر مهدور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نزرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم. اللهم إني أستعينك وأسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين. اللهم وفقني لطاعتك واتباع رسولك والبر بوالدي وحسن الطلاق من مشائخي. اللهم اجعلني من الحكماء المزودين بالعلم مع الاستقامة في عباداتك وحسن شكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita lanjutkan tafsir Al-Qur'annya surah Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatayn wa hadaynahun najdayn. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Semoga bapak-bapak, ibu-ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Omikron naik pesat, menandakan bahwa ini adalah ujian keimanan. Pada saat ini iman kita justru harus kuat. Ada orang yang sedemikian bersihnya sudah divaksin, tapi ada yang cuek bebek, nggak kena. Tapi ada orang yang sudah sangat hati-hati justru kena. Semua itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga yang ada di Masjid Asy-Syifa ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak boleh takut. Semua tetap kejadian itu adalah milik Allah. Semua takdir kehendak atas kejadiannya. Oleh karena itu, bagi diri kita yang mengaku beragama Islam, perkuat iman ini. Keyakinan yang kokoh akan menenangkan hati, dan kita sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa iman kita akan celaka. Banyak orang melakukan hal ini mengandalkan amal perbuatan semata, lupa diperkuat dengan keyakinan bahwa semua kejadian adalah atas izin, atas kehendak dan atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat inilah kita harus banyak-banyak berzikir, mendekat, semakin mendekat, sambil berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan makhluk yang Kau ciptakan, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang tersembunyi maupun yang nyata. Hati manusia, jiwa manusia yang paling dalam sekalipun Allah mengetahui. Tidak ada gunanya hianat kepada Allah, tidak ada gunanya. Maka tetapkan dan rapatkan barisan pada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada jalan yang lurus. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia adalah termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan, saling nasihat menasehati untuk berbuat bersabar,
dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mudah-mudahan dengan kasih sayang ya Allah, kita selalu dituntun untuk menuju kepada jalan takwa. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La, sungguh. Huruf la di sini adalah huruf zaidah, mengandung makna taukid, penekanan. Uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan kota ini, yakni kota Mekah. Kenapa kota Mekah disebut? Karena disitulah peristiwa penting bagi seluruh agama tauhid. Kita mengenal agama samawi mulai dari zaman, semuanya adalah Islam. Harus difahami di sini. Nabi Ibrahim membangun Baitullah bersama dengan Nabi Ismail. Kemudian ada kalau kita pergi haji, tawaf mengelilingi Makkah. Demikian pentingnya bagi agama ini untuk mengingat bahwa semua sholat arahnya ke kiblat. Kiblat itu kemana? Tujuannya adalah satu, yaitu Mekah. Adalah merupakan pusat kalau kita bertawaf, sentralnya adalah Mekah, Ka'bah. Kalau kita melihat di sini bapak-bapak, ibu-ibu, ini pengingat sesibuk apapun kita berkeliling dalam rotasi kehidupan di atas dunia ini, balik-balik kita disuruh mengingat, ingat kepada apa? Yang satu, yaitu Allah, Islam, agama ini. Tidak bisa kita lepas dari itu. Ketika kita lepas, kita tidak ada petunjuk, maka jalan kita jadi terseok, tersesat. Makanya penting sehingga di sini bertaukid, makna bersumpah di sini Allah menunjukkan betapa pentingnya ini. Pergi haji termasuk di dalam rukun Islam. Ketika bagi yang mampu dan beristitoah, dia akan pergi haji ke sana. Wa anta, dan kamu hai Muhammad, hillum, halal, maksudnya dihalalkan bagimu. Bihadzal balad, kota ini, artinya dia, Allah menghalalkannya untukmu Muhammad, melakukan peperangan di dalamnya untuk melawan orang-orang musyrik. Allah memenuhi janjinya pada waktu Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah. Ayat ini merupakan jumlah mu'taridah yang terletak di antara qasam yang pertama dengan qasam yang selanjutnya, wa walidin, dan demi bapak, yaitu Nabi Adam maksudnya di sini, wa ma walad, dan anaknya atau anak cucunya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad diusir, diembargo, akhirnya terpaksa hijrah ke Madinah. Setelah kuat, diizinkanlah untuk memerangi kaum musyrik. Ketika perjanjian Hudaibiyah gagal oleh karena perilaku orang-orang musyrik, pada saat itu Rasulullah beserta dengan pasukannya, orang-orang sombong, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu berbangga-bangga dengan kekuatannya, berbangga-bangga dengan pengikutnya, berbangga-bangga dengan senjata-senjatanya. Terkejut dan kaget melihat dari segala penjuru, dari timur, barat, utara, selatan, datang berduyun-duyun orang memakai pakaian putih. Gentar hati mereka. Maka Rasulullah berkata, barang siapa yang memasuki rumahnya Abu Sufyan aman. Barang siapa yang tidak memerangi aman.
dan lihatlah Fatu Mekah jatuh takluk tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun, jatuhnya dengan kasih dan sayangnya ajaran yang sangat luhur yaitu Islam ini. Mana bukti bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran pedang? Rasulullah saja mencontohkan hal ini dengan kasih dan sayang. Maka ini semuanya menjadi suatu hujah bagi kita bahwa kasih sayang dikedepankan, tetapi harus bersikap tegas di saat yang sama terhadap kemusyrikan dan kebatilan. Kebijaksanaan yang luar biasa dari agama yang luhur ini. Laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan insan, manusia semuanya, mau soleh mau nggak soleh, mau beragama Islam ataupun non Islam. Fi kabad, berada dalam susah payah, yaitu lelah dan susah karena selalu menghadapi musibah-musibah di dunia dan kesengsaraan-kesengsaraan di akhirat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan telah kami berikan jalan takwa atau jalan fujur, jalan sesat. Pilih mana di antara dua jalan itu? Ikuti nafsu, ikuti bisikan setan, kamu akan memenuhi jalan fujur, memenuhi hawa nafsu. Tetapi ketika memenuhi jalan takwa, maka akan diuji dengan yang namanya susah payah. Bangun tengah malam jam 3, setengah 4 mau sholat tahajud, lagi gerimis, enak narik selimut lagi, bener? Tapi aduh ya Allah, karena cintaku padamu, selimut dising-singkan. Begitu kena cai, aduh dingin, menggigil, susah. Tapi begitu rasakan nikmatnya, berhubungan langsung dengan Sang Khalik, menangis di sajadah, karena sebaik-baik pengaduan adalah kepada Allah. Ringan semua. Susah ketika mencari kerja yang benar. Bahkan pepatah yang bedegong ayeuna, haram aja hese. aduh. Coba pikir. Berat. Udah menjabat, dikasih ujian lagi. Apa ujiannya? Godaan, kesusahan. Dokter-dokter diuji sama rasa takut tertular COVID. Coba pikir, akan diuji dan diuji. Susah, nggak ada yang gampang, nggak ada yang gampang. Nah, pada saat inilah poin-poin diberi oleh Allah. Poinnya berapa? 10, 9, kalau skala nominal pontennya anak SD lah. Atau mau 4, atau mau 2, atau 0 besar. Hidup ini adalah pilihan. Mau memilih jalan takwa atau jalan fujur, jalan sesat. Semuanya itu seolah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah sabu, apakah manusia itu menyangka, atau apakah manusia menduga bahwa ia adalah kuat, hebat dengan otaknya, hebat dengan hartanya, hebat dengan perbuatannya, hebat dengan jasanya, hebat dengan popularitasnya. Maksud di ayat ini adalah ada seorang asbabun nuzulnya,
yang bernama Al-Ashad dari kalangan kaum Quraisy. Ia terkenal karena kekuatannya, kuat badannya, banyak duitnya, pitinya dan pengaruhnya. An, huruf an di sini bermakna takhfif atau anna, sedangkan isimnya tidak disebutkan. Lengkapnya annahu la yaqdiru alaihi ahadun, sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atas dirinya. Jangan lupa hai Al-Ashad, dan bagi Al-Ashad yang lain, bahwa orang-orang yang berbangga-bangga diri terhadap dirinya, yang bisa membuat dia ujub, berbangga-bangga, duit bisa bikin, kedudukan bisa bikin, pangkat jabatan bisa bikin orang menjadi berbangga diri dan ujub. Hati-hati, amal perbuatan pun bisa menyebabkan dirinya ujub. Masjid ini tidak akan berdiri kalau nggak ada gue. Sombong. Yang ngasih duit lu siapa? Allah. Nih rumah sakit, kalau nggak ada gue hancur. Sombong, ujub. Lu nggak ada apa-apanya, semuanya dari Allah yang menggerakkan inovasi otak, yang menggerakkan inovasi berbicara, yang menggerakkan hati untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik. Allah semuanya yang menolong diri kita. Tidak ada andil karena manusia adalah lemah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi benar-benar dalam keadaan susah payah, lemah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita tuh nggak ada kekuatan. Makanya kita dalam doa, ya Allah, sesungguhnya hamba adalah makhluk yang dhaif, hamba adalah makhluk yang lemah ya Allah. Ketika kau berikan cobaan COVID ini ya Allah, hanya Engkau yang mampu. Nah, bergantung sepenuhnya kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah, itulah hakikat daripada seorang yang beriman. Tidak menggantungkan pada makhluk dan amal perbuatan. Allah Maha Baik, dikasih kita kesempatan untuk hidup, dikasih segala karunia, menghirup oksigen. Sementara orang-orang beli oksigen sekarang 60 liter, NRL 15 liter, HFNC 60 liter per menit. Kita sekarang yang ada di sini, ya Allah, lemah. Begitu lemahnya kita. Lantas kenapa pula kita menjadi ujub? Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bahas sedikit tentang ujub itu. Apa sebabnya berbangga-bangga diri itu nggak boleh? Adalah karena ada dua ujub itu. Pertama, bahwasanya ujub itu dapat menutup taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahaduhuma annahu yahjubu anit taufiki wa ta'bidi minallahi ta'ala. Ingat ini, bahwasanya ujub itu merasa berbangga diri terhadap apapun itu. Kalau kita dikasih soleh kemudian kita menjadi ujub karena kesolehan kita, ini akan menyebabkan pintu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bantuan Allah Ta'ala akan lenyap dari dirinya. Bagaimana jalannya? Ketika ditanya, ya Allah, kenapa kau tidak tolong aku? Bukankah dirimu sudah merasa sanggup dan berbangga diri dengan amal perbuatanmu, dengan kehebatanmu? Begitu jawaban Allah.
Fa innal ujba makhzulun fa idzan qata'a anil abdi ta'yidu wa taufiqu minallahi ta'ala fama asra'a ma yahlika. Maka sesungguhnya pelaku ujub itu adalah orang yang diterlantarkan, diistidrat, pinter, dikasih hebat, dikasih wajah cakep, langsung jadi ujub karena kecantikan dan kecakapannya, padahal itu pemberian Allah. Maka apabila terputus dari seorang hamba bantuan dan taufik dari Allah Ta'ala, maka betapa cepat hal itu akan membuat hamba itu menjadi binasa. Ingat, ada 3 hal Nabi bersabda, salasum muhlikatun syuhum muta'in wa hawan muttaba'u wa i'jabul mar'i binafsihi. Catat ini, 3 hal yang dapat membinasakan, yaitu kekikiran yang dipatuhi, pernah dibahas minggu yang lalu hadis ini, hawa nafsu yang dituruti, dan kebanggaan diri seorang terhadap dirinya. Nah, ini hati-hati banget. Makanya kita udah kerja nih di rumah sakit ini. SYMRS itu gua yang gagas. Ini nih ya, pelayanan cepat begini, gue yang gagas. Abis tuh semua malam. Hilang pertolongan Allah nanti atas dirinya. Watsani annahu yufsidul amala sholih. Kedua, sesungguhnya sikap ujub dapat merusak amal baik. Nabi Isa pernah bersabda kepada para hawariyun, sahabat-sahabatnya, wahai hawariyun, berapa banyak pelita sungguh telah terpadamkan oleh angin, dan berapa banyak pelaku ibadah sungguh ujub telah merusaknya. Wa idza kanal maqsudul wal faidatul ibadah, dan ketika tujuan dan faedah diciptakannya makhluk adalah semata untuk beribadah, wa hadhil khoslatu tuhrimul abda hatta la yahsulalahu khairun. Sedangkan perilaku ujub ini menghalangi seorang hamba hingga tidak diperoleh kebaikan bagi dirinya. Ngeri ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, tadi Al-Asyad tadi berkata, ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka, maksudnya di sini adalah Al-Asyad sebagai asbabun nuzulnya, berbangga-bangga dengan kekuatannya dan popularitasnya dan hartanya, bahwa la yaqdiru alaihi ahad, bersekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atas dirinya. Tidak seperti itu. Dijawab, yaqulu ahlaktu, dia mengatakan, aku telah menghabiskan untuk memusuhi Muhammad, untuk mencelakakan Muhammad, malal lubada, harta yang banyak, maksudnya banyak mengeluarkan harta untuk memusuhinya. Nyokok sana, kamu nanti bunuh Muhammad, nanti kamu begini supaya membenci Muhammad, nanti saya beli suaramu untuk membunuh Muhammad. Habisi karakternya, sebut dia orang-orang gila. Gak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Jangan lupa itu. Ayat sabu'an, apakah dia menyangka bahwa dirinya
lam yarahu ahad, tiada seorang pun yang melihatnya. Artinya melihat apa-apa yang telah dibelanjakannya itu untuk sesuatu yang jahat itu, sehingga ada orang yang mengetahui berapa jumlah harta yang telah dibelanjakannya. Allah lah yang mengetahui berapa jumlah yang telah dibelanjakannya itu. Dan jumlah sedemikian itu tidak berarti apa-apa di sisinya, karena hasanahnya Allah itu besar, luas tak berhingga. Bahkan dia kelak akan membalas perbuatannya yang buruk dan keji itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, di akhir zaman ini kita lihat kerusakan-kerusakan akibat hal-hal yang merasa berpulang dari rasa berbangga diri, ujub, gosok sana, gosok sini, hasut sana, hasad sini, namimah, adu domba, tajasus, pengen tahu aib orang, menyelidiki aib orang. Hati-hati, pekerjaan-pekerjaannya apalagi mengharuskan hal itu. Ngeri bapak-bapak, ibu-ibu, karena hal itu akan membuat dirinya menjadi celaka. Fa in qila fama haqiqatul ujbi wa ma ma'nahu wa ma ta'thiruhu wa ma hukmuhu fabayyin lana dzalika. Lalu jika dikatakan fama haqiqatul ujbi, apa hakikat ujub itu? Dan apa pengertian ujub itu? Dan apa pemberian pengaruhnya? Dan apa hukumnya? Maka jelaskanlah kepada kami semua itu, agar kami menjadi paham. Fa'lam anna haqiqatal ujbi isti'zamul amali sholih. Ketahuilah bahwa hakikat ujub adalah menganggap hebat suatu perbuatan baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa ikhlas saja menghadapi ini? Ikhlas saja. Tahu ikhlas kayak seperti apa? Maaf, seperti buang air besar. Begitu keluar pagi-pagi, brol, alhamdulillah. Kayak gitu, nggak usah diingat-ingat. Ada yang ingat-ingat kotorannya? Ada nggak? Geuleuh atuh nginget-nginget. Komo laporan ke orang, alhamdulillah, plong. Geuleuh, ya kan? Ikhlas mah begitu aja sudah, jangan diingat-ingat. Perincian ujub menurut ulama, semoga Allah merahmati para ulama ini, pengingatan seorang hamba akan perolehan kemuliaan suatu perbuatan baik sebab sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, berharap dipuji, berharap popularitas naik, berharap disebut-sebut makhluk, jauhkan itu. Ikhlas saja. Kita adalah makhluk bagaikan debu yang berterbangan di angkasa. Menjalaninya hanyalah untuk ibadah dan berilmu. Itu saja. Buat sederhana. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan. Jadi semua amal perbuatan, kemana duit kita keluar, kemana uang kita habis, itu semuanya dihitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sesuatu yang buruk, dulu nih hati-hati nih, pemilihan ketua RT, ketua RW, hati-hati nih,
serangan fajar, ngasih duit, Duh, RT segitu teh, RW ngasih duit, pilih gue ya, pilih gue ya. Itu dihitung tuh sama Allah. Ayo lu hitung lu kemana? Nah, orang ujub ini bisa membuat congkak muncul. Apa itu congkak? Merendahkan orang lain. Bun sini bun. Apa pah? Itu tinggali ta. Eta gigi mancung pisan eta. Aduh. Coba pikir. Merasa sombong, congkak merendahkan orang lain. Nggak ada bagus-bagusnya dari sikap perilaku ini. Dan ini muncul karena kita lupa bahwa ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Jangan contoh Al-Asyad, orang kafir Quraisy ini yang memusuhi kebenaran. Makanya memperoleh tujuan dengan sebab-sebab ingin memperoleh dukungan dan lain sebagainya. Dengan niat, Allah tahu niatan kamu itu di dalam hati. Alam naj'al, bukankah kami telah menjadikan, di sini istifham atau kata tanya, di sini mengandung arti takrir. Lahu ainain, baginya dua buah mata. Sudah dikasih sama Allah dua buah mata sehingga ngelihatnya pun bagus, nggak double, yang strabismus double nggak bisa ngelihat. Walisana wasyafatain, lidah dan dua bibir. Mata hati-hati dijaga. Mata ini tersambung ke hati ya. Dari mata banyak dilihat, banyak pula yang harus membuat hati ini menjadi sombong, menjadi hati ini menjadi sibuk karenanya. Makanya hati-hati jalan-jalan nih. Yuk kita jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke sini, tujuannya belanja, ya nyenengin anak-anak iya. Tapi banyak yang dilihat, coba lihat. Aduh, eta, mana bagus ciptaan Allah. Aduh, ciptaan Allah di sebelah istrinya. Papa, lihat apa? Enggak, eta ciptaan Allah, ciptaan Allah, ciptaan Allah. Papa mah gitu, jadi ribut, sibuk hati. Begitu pulang ngobrol lagi, tadi ya mah ciptaan Allah naon eta teh, eta mah ningali naon, bujur yang ditinggali mah. Tah. Coba pikir, banyak yang ditinggali. Akhirnya kata istrinya, papa tuh pak, ada yang ganteng, gantian lagi, ribut lagi. Lidah dan dua bibir, lihat tiap hari mata, telinga, semua organ tubuh seolah-olah setor ke lidah dan bibir supaya berucap dan berujar sesuatu. Kalau tidak ada rem diantaranya, maka dosa-dosa ucapan-ucapan dan perbuatan itu luar biasa banyaknya. Maka tahan lidah ini. Apalagi kalau sukanya berbantah-bantahan. Komo nih masalahnya masalah agama, masalah ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Bahkan Imamul Ghazali berkata, sangat tipis untuk menjadi kecelakaan, tidak ada kebaikannya. Enggak begitu caranya. Sekarang disebar antara faham A dengan faham B untuk sesuatu. Berdebat dengan mengeluarkan dalil. Semuanya yang ada adalah tujuannya jadi subhat, bahkan haram, dan ini dilarang dalam agama karena akan menyebabkan permusuhan. Yang ada pada saat itu menang dan kalah. Yang menang seneng, pemuasan hawa nafsu, dan setan tertawa terbahak-bahak sehingga setan melekat di dalam hatinya dengan menyebabkan dirinya menjadi orang yang angkuh dan berbangga diri serta ujub. Sementara yang kalah sakit, muncul penyakit amarah, akhirnya yang ada dendam,
Mau seperti itukah menunjukkan derajatmu di mata manusia? Mau seperti itukah kamu mau meningkatkan derajat dan popularitasmu disebut orang pinter? Ambil olehmu, pahala olehmu, cari itu sama orang itu. Aku tidak menerimanya, kata Allah. Hati-hati. Jadi memang, ya Allah, kalau mencari kebenaran salah. Kita tahu, Kang, yuk kita berdua ngobrol santai. Ada yang sesuatu yang meragukan bagi diri saya terhadap permasalahan ini. Menurut saya begini, menurut Akang bagaimana? Oh nggak bisa begini, berdua nih. Tapi menurut saya begini dan begini. Oh ya begini. Jadi titik temu. Jadi dianjurkan di dalam kitab Minhajul Abidin dan di dalam agama kita ini adalah keakhlak, kelembutan budi pekerti. Berkatalah, terima kasih akhi, terima kasih saudaraku, karena perbincangan kita ini seolah mencari permata yang hilang. Apa itu permata? Yang benar. Sehingga dengan demikian rasa sayang dan muncul, tidak mempermalukan orang lain. Terima kasih akhi, berpelukan sudah. Zaman sekarang borok. Karena niatnya sudah ada sombong dan ujub, membangga-banggakan dirinya, saling hajar, saling sikat. Gak usah, cukup Allah saja yang tahu. Dakwah tidak seperti itu. Dakwah tidak menunjukkan hegemoni, tetapi dakwah bil haq wal mau'izatil hasanah, dengan menyampaikan kebaikan dengan cara yang hasanah, cara lembut, cara yang baik. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga sedikit kata ini memberikan manfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan yang sedang belajar ini. Mangga Ustadz, kita sama-sama berzikir. Al-Hadiniyah ila hadratin Nabil Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى هداة النبي وآدم وذريته من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadati jami' ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ulama'il 'amilil mujtahidin wal awliya siddiqin wal asfi'i sholihin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu wa nawwir darihahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati syekhina wa ustadina wa muallimina wa muhazzibina wa murabbina wa mursyidina wa majnun Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ila hadratil hadiyatu bagus balak abbas bagintongan rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati abaina wa ummahatina wa jadi wa jadatina wa akhati akhatina wa ustadina wa li aqrabina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyamil wal amwat bimasyakir adillah maghur biham yamin ya ila simaliha lidakanu bi asimu man lam yadhkur bi asmaihim wa anta alamu bi asmaihi. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, bapak, om, tante, kakek, nenek, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, Allah Maha Tahu khususon. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin 'azim. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin 'azim. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin 'azim. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyu mawjud. La ilaha illallah hayyu ma'bud. La ilaha illallah hayyun baqin. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وعليه وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا حنان يا منان 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 يا ديان يا سلطان يا ديان يا سلطان يا ديان يا سلطان يا ديان
Ya Sultan Ya Dayanu Ya Sultan Ya Dayanu Ya Sultan Ya Dayanu Ya Sultan Subhanallahi wa bihamdihi 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Anta Allahu bala Wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta Allahu 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 Wallahi innahu la ilaha illallah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Anta Allahu bala Wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta Allahu 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 Wallahi innahu la ilaha illallah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Anta Allahu bala Wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta Allahu Allahu Wallahi innahu la ilaha illallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Semoga ya Allah Kau sembuhkan saudara-saudara kami. Kau sembuhkan tenaga-tenaga kesehatan kami. Ya Allah Kau lindungi masyarakat Kota Bogor ya Allah dari semua cobaan-cobaan ini ya Allah.
Engkaulah yang mampu membantu ya Allah, Engkaulah yang maha memberikan pertolongan dan maha berkuasa. Kita kuatkan iman kita dan hati kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.